Ku sambut hai pagi yang cerah, matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang, riang, hari yang ku impikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku tersayang, ku siap mengejar Assalamualaikum, Ibu Niar. cita-cita. Waalaikumsalam, Dengarlah lonceng Ibu. berbunyi, kawan segeralah berlari, siapkanlah Jadi dirimu saya di sini dalam sebagai coach, Ibu Niar sebagai coachnya. Oh, siap, Ibu. Ya, kita mulai ya, Bu Niar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sus. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ada masalah apa Ibu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu. Masalah saya ini, saya sedikit kewalahan di kelas saya, Bu. Belakangan ini, di mana siswa-siswi saya itu tampak sulit diatur dan disiplin, sangat sulit dijaga, Ibu. Oh, ya, saya mengerti Ibu bahwa mengelola kelas bisa menjadi tantangan Ibu. Jadi mari kita bicarakan lebih lanjut apa yang buat Ibu merasa kewalahan. Ya, begini ya, Bu. Beberapa siswa saat ini tampak kurang fokus dan membuat suasana kelas tersebut menjadi kurang kondusif. Saya merasa sangat kesulitan mempertahankan perhatian murid-murid saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi di sini kita akan mencari cara mengatasi apa permasalahan ini Bu. Jadi mari kita bersama mencari masalah. Apakah ada tantangan disiplin lain yang Ibu alami saat ini? Saya merasa perlu meningkatkan keterampilan manajemen kelas saya, Bu. Saya ingin dan sangat ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Iya Bu, itu adalah tujuan yang sangat bagus. Jadi mari kita fokus pada pengembangan keterampilan manajemen kelas ya Bu, manajemen kelas dan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini Bu. Coba Ibu ingat-ingat. Tabe Ibu, masih dengar? Saya ulangi lagi Bu. Iya. Jadi di sini tadi saya merasa perlu meningkatkan keterampilan manajemen kelas saya. Jadi itu adalah tujuan yang bagus. Mari kita fokus pada perkembangan keterampilan manajemen kelas. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Sejauh mana? Jadi kita akan menciptakan norma bersama dengan siswa.
bagaimana jika Ibu melibatkan mereka dalam menetapkan antara ekspektasi di kelas? Oh, Kalau Ibu, itu terdengar baik, Bu. Saya pikir melibatkan siswa dalam proses ini bisa membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab lagi, Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, jadi mari kita merencanakan tindakan untuk meningkatkan manajemen kelas ya Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan secara konkret untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif? Saya akan mencoba beberapa teknik manajemen kelas baru, Bu. Dan tentunya saya akan melibatkan siswa dalam pembuatan aturan. Saya juga mungkin perlu merancang aktivitas yang lebih menarik. Alhamdulillah, kedengarannya sangat baik ya Bu. Tetap semangat ya Bu Sus. Jadi di sini kita akan memantau perkembangan bersama. Pertemuan berikutnya kita bisa membahas bagaimana rencana ini diimplementasikan dan apa yang berhasil Bu. Oh, iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya sudah merasa lebih siap untuk mengelola kelas dengan lebih efektif sekarang. Sama-sama Ibu Sus. Jadi sekarang Ibu sedang melakukan perubahan yang positif. Jangan ragu ya Bu untuk meminta bantuan jika Ibu membutuhkan bantuan saya. Amin, amin. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu. Ye. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu apa Ibu ada waktu saya ingin bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Oh iya Ibu, kebetulan saya lagi kosong Bu. Ada masalah apa? Coba Ibu bisa cerita sama Ibu. Begini Ibu, tahun ini ada salah seorang murid saya yang kebetulan dia berkebutuhan khusus. Nah, ini pertama kalinya saya menghadapi murid dengan kebutuhan khusus. Saya bingung Bu, bagaimana saya harus memberi perlakuan pada murid tersebut. Wah, seperti itu ya Bu. Apa Ibu sudah tahu jenis kebutuhan murid tersebut? Sampai saat ini belum sih Bu. Begitu ya? Belum. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan ini? Begini Bu, saya berharap dari pertemuan ini nantinya saya bisa mempunyai solusi atas masalah saya tadi Bu. Saya bisa mengambil
mengambil langkah bagaimana memberi perlakuan pada murid saya yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya. Terus apa ukuran keberhasilan pertemuan ini menurut Ibu? Dari skala begini Bu, ada solusi atas masalah yang membuat saya bingung ini Bu. Oh, ya. Terus dari skala 1 sampai 10, gimana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu saat ini? Jadi begini Bu, saya punya kemampuan, saya punya teman sejawat yang pernah menghadapi murid tersebut sebelumnya, apalagi ya, sepertinya saya pernah melihat buku di perpustakaan tentang pembelajaran inklusi dan pendidikan bagi penyandang difabel. Tidak jauh sih dari sini, tapi sebenarnya juga di sini ada juga sekolah luar biasa. Ibu Nia. Tapi mungkin saya bisa sekali-sekali, ya. Iya Bu, iya Bu. Ibu Niar. Iya Bu. Kebetulan mungkin jaringan Ibu Niar kurang stabil. Saya ulang lagi pertanyaannya ya Bu Niar. Oh Dari iya. skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Dari skala 1 iya sampai Bu, 10. sepertinya iya, baik Bu. Tadi Bu, saya tadi minta maaf karena gangguan jaringan. Jadi sepertinya masih di angka 1 atau 2. Saya benar-benar bingung Bu. Kesempatan yang saya punya saat ini hanyalah bertanya pada wali kelas sebelumnya. Oh, seperti itu. Jadi apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu ini? Alhamdulillah Bu, saya punya kemauan. Saya juga punya teman sejawat yang pernah menghadapi murid seperti ini sebelumnya. Apalagi ya, tapi sepertinya saya pernah melihat buku Bu, di buku tentang pembelajaran inklusi dan pendidikan bagi penyandang difabel. Tidak jauh sih dari sini. Sebenarnya di sini juga ada sekolah luar biasa. Mungkin saya bisa sekali-kali berkunjung ke sekolah sana. Untuk melihat bagaimana guru-guru di sekolah luar biasa tersebut. Jadi bisa memberi arahan tentang murid-murid saya. Begitu Bu. Oh, iya. Wah, itu bagus sekali Ibu. Nah, dari semua kekuatan Ibu ini yang Ibu punya, peluang mana yang akan Ibu ambil? Ada. Jadi di sini Bu, saya akan mengambil semua peluang. Artinya saya akan mencoba semua peluang yang ada Bu. Oh, seperti itu. Terus Ibu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu ini? Mungkin sih banyak hambatan yang paling mungkin adalah waktu ya Bu, karena artinya masih ada murid-murid lain yang butuh perhatian. Belum lagi beberapa tugas tambahan di sekolah yang harus saya selesaikan dulu Bu.
Oh iya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara ibu mengatasi hal tersebut? Sepertinya, jadi sepertinya saya harus membuat timeline kegiatan. Itu juga bagus, Bu. Jadi apa yang akan ibu lakukan agar lebih terarah dan terjadwal lagi? Nah, sekarang apa rencana ibu agar tujuan ibu ini bisa tercapai, Bu? Hmm, Rencana saya, insya Allah yang pastinya saya bertanya pada wali kelas sebelumnya bagaimana dulunya beliau memberi perlakuan pada murid tersebut, dan saya juga harus ke perpustakaan sekolah mencari buku-buku yang saya maksud itu untuk dipelajari. Jadi mungkin saya juga bisa mencari referensi lain di Google atau di YouTube, karena kemungkinan di Google atau di YouTube banyak ya Bu mengenai masalah anak tersebut. Jadi saya juga berencana membuat jadwal kunjungan ke sekolah luar biasa tersebut, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Rencana ibu itu sangat bagus sekali. Terus mana yang akan menjadi prioritas ibu? uh, Insya Allah yang menjadi prioritas saya mungkin ke perpustakaan dulu, ke perpustakaan dulu. Jadi saya harus mencari buku referensi sebanyak mungkin, karena saya ingin tahu dulu jenis kebutuhan murid tersebut. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Ya. Apakah ada jangka waktu yang akan ibu tetapkan? Tentu insya Allah secepatnya, Bu. Oh, terus apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ibu ini? Insya Allah saya akan berkomitmen untuk setidaknya mencapai angka 8 dari skala keberhasilan yang saya terapkan. Oh iya, saya ulangi pertanyaan saya lagi, Bu ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ibu ini? Iya, jadi saya akan merasa berhasil jika saya bisa memberi perlakuan yang tepat untuk murid saya tersebut dan membuatnya belajar dengan bahagia dan tetap bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Oh iya, seperti itu. Jadi apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang akan ibu lakukan? Insya Allah saya berkomitmen untuk setidaknya mencapai angka 8 dari skala keberhasilan yang saya tetapkan. Luar biasa sekali ya, Bu. Semoga ibu bisa mencapainya ya, Bu. Salut dengan komitmen ibu ini. Oh iya, ada yang ingin saya tanyakan. Adakah yang bisa membantu ibu menjaga komitmen tersebut? Siapa atau apa? Alhamdulillah ada sih Bu. Yang pertama itu kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Mereka sangat cukup menaruh perhatian juga pada murid saya tersebut. Buktinya Bu, beberapa kali beliau menanyakan kehadiran dan perkembangannya, artinya perkembangan siswa tersebut. Jadi saya bisa rasa beliau bisa membantu saya menjaga komitmen. Oh, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Jadi insya Allah setelah ini
Saya akan segera membuat timeline, kegiatan untuk rencana aksi saya, agar saya bisa segera merealisasikan rencana-rencana aksi saya, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama juga Ibu. Saya juga banyak mendapat pelajaran dari sesi coaching ini. Semoga rencana aksi Ibu dapat berjalan dengan lancar ya, dan bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Amin, amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Ibu, sehat selalu. Iya, sama-sama. Kita juga, Bu. Amin.